Intervensi dari mana? Untuk melindungi siapa? Ini pertanyaan publik. Dan KPU tidak boleh marah. Karena rakyat berhak tahu karena melihat fenomena keanehan-keanehan yang dibuat oleh KPU. Kemarin pertandingan sudah berlangsung, tahapan KPU sudah berjalan, tiba-tiba dirubah. Karena putusan MK yang cacat moral dan cacat etika, dan KPU tetap saja melanjutkan permainan itu. Ini nggak fair. Sekarang ditambah lagi. Jadi KPU ini untuk apa kalau begini? Untuk memenangkan paslon tertentu atau untuk menyelamatkan Indonesia? Kredibilitas KPU dipertaruhkan. Kalau KPU pengen tetap diakui sebagai komisi yang independen, yang penuh dengan marwah dan kehormatan, KPU harus membuktikan bahwa KPU tidak diintervensi. Adakan debat capres, adakan debat cawapres, adakan debat capres-cawapres secara bersamaan. Itu kemauan rakyat Indonesia. Dan sekarang tidak perlu lagi kita menonton pertandingan debat antara paslon 1, paslon 2, lalu saling melempar kotoran di antara kedua belah pihak. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, debat cawapres konon ditiadakan oleh KPU. Kemarin saya sudah mengkritisi. Ini akal-akalan KPU sebetulnya, menurut saya. Karena menurut peraturan yang ada, seharusnya ada debat satu pasang capres dengan pasangan capres yang lain atau bertiga, kemudian debat capres tersendiri, debat cawapres sendiri. Harusnya diadakan. Entah karena pengaruh dari siapa, intervensi dari mana, dan untuk melindungi siapa, tiba-tiba KPU menghilangkan debat cawapres. Kekuasaan bisa mendikte apa saja. Dan KPU menurut saya sudah tercemar, itu opini saya. Nah, ternyata masalah peniadaan debat cawapres ini menjadi silang sengkarut. Kalau dari TPN Ganjar Mahfud jelas memprotes sikap dari KPU. Tapi pasangan dari Prabowo Gibran justru melempar kesalahan ini. Konon katanya yang mengusulkan peniadaan debat cawapres itu adalah pasangan Anies Caimin. Itu kata Grace Natali. Nah, kemudian dari pasangan Anies dan Caimin membantah, oh tidak begitu. Yang kita usulkan dalam FGD dengan KPU adalah pasangan capres dan cawapres harus datang meskipun masing-masing sedang berdebat. Jadi kalau debat capres, cawapres jadi penonton. Kalau debat cawapres, capres jadi penonton. Ini rame di ruang publik sekarang. Pasangan paslon nomor 1 dan nomor 2 gontok-gontokan, debat-debatan nggak jelas. Yang jelas memang pasangan nomor 3. Pasangan nomor 3 ingin tunduk pada aturan yang ada. Pasangan nomor 1, pasangan nomor 2 debat nggak jelas, saling melempar kesalahan kepada kelompok masing-masing. Saya berpikir mungkin dua-duanya takut debat kali. Mungkin dua-duanya tidak menginginkan debat cawapres mungkin. Kenapa? Kita tahu kapasitasnya Muhaimin Iskandar, kita tahu kapasitasnya Gibran. Jadi bisa saja yang dituduhkan oleh Grace Natali benar, bisa saja pembelaan dari timnya Amin ini benar juga. Yang jelas mereka, kalau benar mereka mengusulkan penyediaan debat capres maupun cawapres, itu memalukan. Rakyat Indonesia berhak tahu. Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk tahu siapa pemimpinnya, bagaimana kapasitasnya, kualitasnya, kapabilitasnya. Kita, rakyat Indonesia, tidak mau membeli kucing dalam karung. Jadi harus tahu bagaimana kemampuan capres, bagaimana kemampuan cawapres. Jangan melindungi seseorang, jangan melindungi hal-hal yang tidak benar,
Dan nanti yang dikorbankan rakyat Indonesia. Jadi buat apa KPU melindungi itu? Dan saya salah satu dari masyarakat yang menolak keras dan meminta kepada KPU membatalkan peniadaan debat cawapres. Karena ini benar-benar terkesan melindungi cawapres yang tidak mempunyai kapasitas. Rakyat Indonesia berhak tahu cawapres ini punya kemampuan atau tidak. Cawapres ini dikarbit secara instan ternyata punya kemampuan atau tidak. Rakyat berhak tahu. Jadi sekarang ini pengalihan isunya adalah debat antara paslon nomor 1 dengan nomor 2 itu tidak produktif. Yang paling produktif adalah rakyat minta KPU merevisi aturannya, harus diadakan kembali debat capres secara sendiri, debat cawapres secara sendiri, maupun debat cawapres dan cawapres secara bersamaan. Itu baru fair. Ini sama dengan 2019. Kenapa dirubah? Intervensi dari mana? Untuk melindungi siapa? Ini pertanyaan publik. Dan KPU tidak boleh marah. Karena rakyat berhak tahu, karena melihat fenomena keanehan-keanehan yang dibuat oleh KPU. Kemarin pertandingan sudah berlangsung, tahapan KPU sudah berjalan, tiba-tiba dirubah. Karena putusan MK yang cacat moral dan cacat etika, dan KPU tetap saja melanjutkan permainan itu. Ini nggak fair. Sekarang ditambah lagi. Jadi KPU ini untuk apa kalau begini? Untuk memenangkan paslon tertentu atau untuk menyelamatkan Indonesia? Kredibilitas KPU dipertaruhkan. Kalau KPU pengen tetap diakui sebagai komisi yang independen, yang penuh dengan marwah dan kehormatan, KPU harus membuktikan bahwa KPU tidak diintervensi. Adakan debat capres, adakan debat cawapres, adakan debat capres-cawapres secara bersamaan. Itu kemauan rakyat Indonesia. Dan sekarang tidak perlu lagi kita menonton pertandingan debat antara paslon 1, paslon 2, lalu saling melempar kotoran di antara kedua belah pihak. Karena menurut saya mungkin saja dua-duanya memang takut debat. Itu yang ingin saya sampaikan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamu.